melihat apapun, melihat uang apapun, perbedaan, melihat apapun, pandang menggambarkan bahwasanya walaupun mengakui bahwasanya itulah visi itu sebuah keinginan sangat besar untuk diri kita. kita memimpin murid-murid yang dulu, ya, coba dijawab dengan hati. Kita percaya murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme. Atau saja kita akan monggo Pak Hari berkenalkan murid kita adalah Kerukunan kebersamaan di sekolah, saya paham bahwa belajar dan bermain. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk dapat membentuk karakter siswa. ini belajar di mana? Terbukti apa? Dari jawaban saya. Nah, itu berarti daftar toh? Sekolah yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme. Visi dari misi SD Negeri 3 Malaysia itu sudah sangat menggambarkan apa yang kita inginkan, ya, yang tertulis tadi dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 6. Tadi ada jiwa, karakter sudah masuk di dalamnya, kemudian nasionalisme juga ada. Profil pelajar Pancasila itu sendiri sudah mencakup semua dimensi. Bahkan dimensinya ada 6, ya, yang dimana tadi sudah disebutkan semuanya, termasuk yang menyenangkan, kemudian mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan lain sebagainya, serta menuju pada wawasan lingkungan yang ramah terhadap anak. Gitu. Sudah mewakili profil pelajar Pancasila. Paling tidak dalam kegiatan pembelajaran karakter bagi anak selain memang kita pernah mengikuti kegiatan sekolah yang baik. Ya, saya tidak pernah muncul itu terakhir adalah dibuat zaman sekaligus model manajemen perubahan, pendidikan positif dengan cara berkolaborasi. Kita sarankan juga untuk kegiatan adaptasi otomatis, kegiatan ekstranya. Itu apa? Sebenarnya menurut saya S3 itu luar biasa, mempunyai semua kekuatan dari setiap kekuatan. Yang saya rasakan satu adalah kebersamaan, yang kedua kekompakan dan semangat ingin maju. Nah, itu siswa kemudian guru maupun orang tua. Terbukti dengan adanya kolaborasi kita bersama dengan orang tua dan siswa, melahirkan setiap kegiatan itu berjalan dengan lancar. oh udah ekspektasinya atau Kita mempunyai kekuatan yang luar biasa dari segi murid untuk bisa apa ya, masuk dalam hati untuk jadi pedoman. Itulah visi kita. nah itu nanti sebelum tidur kita refleksi bersama, kemudian terima kasih Bu Teti sudah menghubungi kita. Ternyata Bapak Ibu di SDN 03 Makassar. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita diskusikan tempo hari mengenai prakarsa perubahan dan penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Di masa ini kita sudah disajikan dengan kemajuan dalam arti teknologi dan dibantu dengan kemajuan perilaku siswa. Kemajuan ini bukan ke arah yang positif tapi ke arah yang negatif, karena semakin kesini anak semakin kurang paham akan tata krama, kemudian kurang paham apa itu berbuat baik kepada teman, pembulian atau apa, mereka hampir tidak
bisa membedakan itu. Mereka pikir itu hal yang biasa, hanya membocorkan, namun ternyata itu sangat efeknya luar biasa. Dan hari ini saya akan meminta pendapatnya Ibu Bapak semuanya, baiknya penerapan ilmu disiplin apa, bukan ilmu ya, penerapan disiplin positif apa yang perlu kita terapkan kepada anak-anak, supaya nanti ke depan itu anak-anak bisa istilahnya mapan dalam arti kepada Bapak Ibu guru sopan, kepada teman-temannya bisa menghargai itu. Jadi karakter, lebih kepada karakter. Jadi di sekolah kita itu perlu kita berikan kebiasaan positif yang seperti apa. Nah, nanti semuanya berpendapat. Kita mulai dari Bu Rita, ya, silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, kebiasaan yang harus kita mulai adalah kita memberikan kebiasaan kepada anak baik di sekolah maupun di rumah. Jadi kita juga memberikan kebiasaan, dan di rumah pun kita juga memberi tugas kebiasaan dan kita konfirmasikan dengan orang tua. Seperti contohnya, jadi di rumah anak itu misalkan harus membantu orang tua, tapi nanti kita akan minta buktinya kepada orang tua. Kita akan meminta bantuan orang tua untuk mendokumentasikan maupun memvideo perilaku anak tersebut. Jadi nanti kita akan selalu berkolaborasi dengan orang tua. Intinya kerjasama dengan orang tua untuk menanamkan pembiasaan positif, kemudian kita tagih. Berarti nanti ada jurnalnya tersendiri. Ada jurnalnya per hari. Oh, seperti itu. Jadi per hari boleh, per minggu juga boleh. Ya, itu saja. Terima kasih Bu Rita. Jadi masukan dari Bu Rita, kita berikan tagihan berupa pembiasaan positif yang intinya adalah peningkatan karakter di rumah. Nonton Bu Rita. Tadi contohnya apa? Contohnya Membantu orang tua, apapun itu. Oke, satu ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bu Hilda, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan ke saya. Untuk saya mungkin lebih ke perilaku ucapan siswa ya. Di ucapan siswa kemarin sebelum pembelajaran dimulai, kami sudah mengadakan rapat paguyuban dengan wali murid, dan di situ saya sampaikan, sebelum itu saya juga sudah membuat kesepakatan dengan siswa bahwa apabila siswa itu mengucapkan kata-kata yang kurang terpuji atau tidak, yang kotor gitu, maka anak itu saya suruh untuk menuliskan lafal istighfar sebanyak 100 kali. Itu konsekuensi ya? Iya, konsekuensi. Jadi supaya nanti anak tahu bahwa ketika melakukan melanggar kesepakatan, bukan aturan ya, melanggar kesepakatan, maka ada konsekuensinya. Bisa. Ya. Begitu juga di rumah, saya juga menyampaikan kepada orang tua supaya di rumah juga orang tua memberikan contoh yang baik juga. Ya. Karena tidak ada faedahnya juga kalau di sekolah kita sudah berusaha untuk merubah karakter mereka, kemudian di rumah orang tuanya juga tidak memberi contoh yang baik, artinya juga sama juga bohong. Jadi perlunya adanya kerjasama antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua. Baik, terima kasih. Jadi yang saya garis bawahi dari Bu Rita dan Bu Hilda, yang pertama adalah koordinasi dengan orang tua. Jadi ada kesepakatan juga dengan orang tua, gitu ya. Karena kunci utama dalam pendidikan karakter betul sekali ada di keluarga. Makanya ada paguyuban. Ya kita anggap saja paguyuban kita itu sebagai parenting. Kedepannya mungkin kita bisa mendatangkan narasumber supaya orang tua itu betul-betul menyadari pentingnya pendidikan karakter melebihi dari materi saja. Terima kasih Bu Hilda. Silakan Bu ini bagaimana pendapatnya? Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rita dan Bu Hilda, bahwa pembiasaan baik itu juga harus dimulai dari kegiatan di rumah. Jadi kita kerjasama dengan orang tua ya tadi. Selain itu kita bisa menerapkan kebiasaan lain, misalnya penerapan senyum, salam dan sama. Kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari
biar anak-anak terbiasa untuk tersenyum pada siapapun, menyapa siapapun, menyalami siapapun, ramah pada siapapun. Termasuk kita buat kesepakatan di kelas bersama anak-anak, bersama konsekuensinya apa ketika melakukan hal-hal yang kurang baik. Termasuk kita biasakan untuk mengucapkan kata-kata positif atau kata-kata ajaib seperti maaf, terima kasih, permisi, dan kata-kata lainnya yang bisa kita praktekkan sehari-hari sambil kita memantau anak-anak kita keseharian mereka di sekolah. Untuk di rumah semuanya adalah tanggung jawab orang tua nih, jadi kita kerjasama dengan orang tua supaya anak-anak mempunyai karakter yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Nini. Jadi tetap nanti kita merumuskan apa istilahnya standar apa yang perlu kita berikan kepada siswa untuk kelas fase A, fase B, fase C apa. Jadi nanti kita tetap ya istilahnya jurnal namun disederhanakan. Kita buat standarnya apa, kemudian anak membuat checklist dan mungkin dimasukkan yang tadi Bu Intan sampaikan, termasuk ucapan dan Pak Guru Bu Guru bekali ya di sekolah besok yang pamitnya ini kepada orang tua, ketemu Pak Guru Bu Guru ini, kemudian masuk kelas, masuk kantor seperti apa kita berikan bekal. Ketika nanti checklistnya tidak istilahnya anak tidak sesuai kesepakatan akan bilang checklistnya kurang. Jadi mereka bisa nonton menurut pengurus tuh mengaku lagi seperti itu. Ya ide bagus, terima kasih. Untuk selanjutnya monggo. Ya, bisa. Terima kasih atas waktunya yang seperti tadi pembiasaannya bisa buatkan project, buatkan checklist, bisa kita mulai yang kegiatan akan berdua sebelum melakukan kegiatan. Bahkan di pagi hari berdoa dulu, terus ketika itu saat berdoa itu sikapnya seperti apa sudah berdoa. Ya, karena kadang anak-anak sudah berdoa dengan ada yang tinggi, terus dia sambil bolak balik itu malah juga kita pagi terus mau bersiap sebelum makan bisa sama juga dengan orang tua kita sebelum makan kegiatan itu
Terima kasih. Dua aja. Dan di minimal di semester depan kita sudah punya rancangan, kemudian kita terapkan bersama di kelas kita masing-masing, sehingga SD Negeri 03 Matis itu bukan hanya terkenal karena prestasinya, tapi terkenal karena budi perilakunya, budi pekertinya. Oke ya, terima kasih luar biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan dulu. Dalam badai tidak sekolah dunia. Assalamualaikum. Salam hati-hati deh.